Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak terasa juga gue udah sampai ke session 3-nya ya, dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisarnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertemu dengan seorang gadis cantik, dia lalu bergumam di dalam hatinya. Apakah gadis cantik ini adalah Dan Bingyan? Ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Sementara itu, Dan Bingyan lalu berkata kepada Dang Ding, "Hei, seharusnya kamu tidak perlu mengurusi tikus kecil seperti itu," ucap dari Dang Bingyan. Lalu Dang Bingyan berdiri di antara beberapa orang tanpa berbicara lagi. Dia lalu menatap ke arah Xiaoyan dan Jing Wuchen dengan acuh tak acuh. Dang Ding lalu berkata, "Jika aku bertemu kalian lagi di dalam gua darah pembunuh, aku tidak akan melepaskan kalian pada saat itu," ucap dari Dang Ding. Lalu Dang Ding pun pergi mengikuti Dang Bian. Kemudian Jing Wuchen menghela nafas dan berkata, "Saudara Xiaoyan, maafkan aku karena telah melibatkanmu seperti ini. Mulai saat ini kita benar-benar dalam bahaya sepertinya," ucap dari Jing Wuchen. "Kamu tidak perlu khawatir karena aku sudah terbiasa dengan kesombongan kuil dan," ucap dari Xiaoyan. "Oh baiklah kalau begitu, ayo kita pergi bergegas. Gerbang pintu masuk akan segera dibuka. Kita harus bersiap-siap kali ini," ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Pagi pun tiba. Di sekitaran sana ada beberapa penjaga, setidaknya puncak Kaisar Bintang 7. Sosok penjaga itu seperti binatang buas. Lalu sebuah lengan besar menonjol dari seberkas cahaya dan suara tiba-tiba terdengar di alun-alun. "Hutan besar ilusi segera dibuka. Tidak ada aturan di sini. Pembunuhan tanpa akhir, ini adalah takdir kalian semua. 10 orang yang paling menonjol dalam pembunuhan berdarah akan menerima hadiah dariku," ucap dari suara itu. Lengan besar itu lalu menunjuk dan gerbang cahaya di platform bundar di tengah alun-alun tiba-tiba memancarkan cahaya biru. Bagian tengah gerbang cahaya lalu berputar dan melingkari kabut berdarah. Begitu gerbang cahaya itu dibuka, orang-orang bergegas masuk ke dalam gerbang cahaya itu. Tetapi Xiaoyan tidak segera masuk ke gerbang cahaya itu. Jing Wuchen lalu bertanya kepada Xiaoyan, "Hei, kenapa kamu tidak memasukinya sekarang?" tanya dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu menjawab, "Untuk apa?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, tentu saja untuk mengamati medan pertempuran dan memanfaatkan lokasinya," ucap dari Jing Wuchen. "Tidak perlu khawatir, apakah kamu tidak melihat di sana masih banyak orang?" tanya dari Xiaoyan. "Mereka semua memiliki banyak penjaga. Tidak masalah kapan mereka masuk dan bagaimana dengan kita, hanya ada 2 pria besar dan 1 anak kecil," ucap dari Jing Wuchen. Longyan lalu berkata, "Beraninya kamu memanggilku anak kecil," ucap dari Longyan. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar tidak bertengkar. Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah kamu ingin memasukinya lebih awal?" "Alasan sebenarnya adalah tidak mau menghadapi mereka, bukan?" tanya dari Xiaoyan. Jing Wuchen mendengar itu lalu dia terdiam. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu takutkan dari mereka? Aku dengar setelah seorang memasuki dunia fantasi ini, orang itu akan diteleportasi secara acak. Dengan begitu kita tidak akan langsung melawan mereka. Selain itu kita juga memang akan menghadapi mereka, bukan?" ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti dari mana kepercayaan dirimu itu berasal." Sudahlah, lupakan saja. Aku sudah mengamati mereka. Aku akan melawannya," ucap dari Jing Wuchen. "Apakah kamu yakin?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, sejujurnya jika itu hanya Dang Ding, aku tidak takut. Tetapi jika harus melawan sekelompok orang-orang itu, apalagi Dang Bingyan, sepertinya aku hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri darinya. Oleh karena itu, jika ada kesempatan, kalian berdua larilah jika bertemu dengan Dang Bingyan," ucap dari Jing Wuchen. "Apakah kamu merasa kalau kami berdua adalah beban untukmu?" tanya dari Xiaoyan. "Kakak Xiao, aku hanya tidak ingin kamu kehilangan nyawamu karena aku. Begitu kita bertemu dengan mereka, mereka pasti tidak akan melepaskan kita," ucap dari Jing Wuchen. "Ya, kalau begitu kita pergi saja sekarang," ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun segera memasuki pintu ilusi. Setelah masuk, Xiaoyan hanya melihat pemandangan langit berwarna merah. Di langit ada bulan berwarna merah darah.
Saat Xiaoyan menatap bulan berwarna merah darah itu, dorongan untuk bertarung pun muncul. Jing Wuchen lalu berkata, "Jangan melihat bulan itu," ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak menyangka bahwa putaran bulan darah ini dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya," ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan berada di puncak ilusi. Terlihat ada lembah melingkar yang besar. Lembah itu dikelilingi oleh awan dan kabut. Xiaoyan lalu berkata, "Aku pikir tempat ini terdapat sekelompok binatang buas dan ramuan yang langka. Tetapi ternyata tidak ada satupun," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, "Ini hanya pinggiran dunia fantasi. Tentu saja tidak ada banyak hal yang seperti itu di sini," ucap dari Jing Wuchen. "Saudaraku, bisakah kamu menjelaskan sedikit tentang dunia fantasi ini?" tanya dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu menatap Xiaoyan dengan tatapan yang tidak percaya. Xiaoyan lalu berkata lagi, "Aku hanya ingin sekedar mengetahui situasi di dunia ini," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, "Aku tidak ingin mengatakannya. Aku hanya berpikir bahwa kamu benar-benar membuatku bertanya-tanya kali ini. Kalian berani juga ya untuk datang ke sini," ucap dari Jing Wuchen. Mendengar itu, Xiaoyan lalu menjawab, "Hei, kamu sendiri untuk apa memasuki dunia ini?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, sebelumnya aku pernah memasuki dunia fantasi ini dengan 5 orang lainnya. Pada saat itu aku berhasil mengambil keuntungan yang sangat besar dan berhasil keluar dari dunia fantasi ini dengan banyak bahan dan inti sihir yang aku dapatkan. Dengan kemampuanku untuk melarikan diri saat ini, aku rasa tidak ada salahnya untuk aku memasuki dunia ini lagi sekarang. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Bahkan kamu tidak memiliki pengetahuan apa-apa tentang dunia fantasi ini. Bahkan dengan kekuatanmu saat ini, belum tentu juga kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri di dunia ini. Bukankah itu sama saja dengan kamu mencari mati?" tanya dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu menjawab, "Tidak, sepertinya tempat ini bagus untuk mengasah kemampuanku," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, "Baiklah kalau begitu. Aku akan memberikan penjelasan sedikit tentang dunia fantasi ini. Dunia fantasi ini dibagi menjadi 3 area. Pertama adalah area pinggiran, yang kedua adalah area tengah, dan yang ketiga adalah area inti. Di pinggiran hampir tidak ada binatang atau monster dan bahkan tumbuh-tumbuhan bahan obat sekalipun tidak ada di sini. Hanya ada jalan untuk menuju ke dinding bagian tengah wilayah ini. Orang yang memasuki dunia fantasi ini harus segera memasuki bagian tengah dari dunia fantasi ini. Jika tidak, mereka akan musnah dan dimakan oleh ilusi. Setelah memasuki bagian tengah atau dalam, ukuran bagian tengah tidak lebih kecil dari kota Dizhou. Dan juga ada kelompok binatang buas di sana. Binatang paling rendah di tempat itu adalah binatang bintang 5. Di sana akan banyak tumbuhan dan bahan obat. Tidak hanya itu, di sana juga terdapat banyak gua. Aku menebak di sana juga mungkin ada 3 keajaiban dari benua kaisar ini. Sedangkan untuk bagian bawah inti, di sana terdapat platform kecil yang ditutupi oleh segel transparan dari tempat itu. Itu merupakan tempat untuk mendapatkan hadiah dari penjaga ilusi tempat ini. 10 orang terakhir yang bisa bertahan hidup akan dapat memasuki platform emas itu dengan bantuan ras binatang penjaga di sana untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa di sana." Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya dunia fantasi ini cukup menarik ya. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi 10 orang teratas di dunia fantasi ini?" ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen mendengar itu lalu dia berkata, "Kamu masih sempat memikirkan hal seperti itu? Hei, lebih baik kita memikirkan keselamatan kita dulu dan membawa barang-barang bagus ketika kita keluar dari dunia fantasi ini. Lebih baik kita mencari inti sihir sebanyak-banyaknya dari sini. Dan setelah itu kita keluar dari dunia ini dan kita bisa menjualnya dengan harga yang mahal di luaran sana. Atau setelah itu kamu lebih baik menaikkan level kekuatanmu dan menembus bintang 5 kaisar," ucap dari Jing Wuchen. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Hei, katakan saja bagaimana caranya untuk menjadi 10 orang teratas dari dunia fantasi ini, agar aku bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa dari dunia ini," ucap dari Xiaoyan. Baiklah kalau begitu.
Aku akan memberitahumu, di dunia ini semakin banyak orang yang kita bunuh, semakin menonjol kita dari orang-orang lain. Dan itulah caranya agar kita bisa menjadi 10 orang paling menonjol untuk dapat memasuki wilayah inti dari dunia ini. Dan mendapatkan hadiah yang luar biasa itu, ucap dari Jing Wucheng. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Oh, jadi itu berarti kita dipaksa untuk saling membunuh dan membunuh sebanyak-banyaknya di tempat ini?" Tanya dari Xiaoyan. Jing Wucheng lalu berkata, "Iya, tetapi kamu tidak perlu repot-repot mencari orang untuk kamu bunuh," ucap dari Jing Wucheng. "Hah? Kenapa?" Tanya dari Xiaoyan. "Hei, apakah kamu melihat tanda di dahi kita? Kamu juga memiliki satu di dahimu. Setiap orang yang memasuki dunia fantasi ini akan memiliki tanda yang sama di dahinya. Lalu apa gunanya ini? Apakah ini untuk merasakan atau menerima efek dari bulan darah itu?" Tanya dari Xiaoyan. Jing Wucheng lalu menjawab, "Iya, betul sekali. Tetapi ini memiliki fungsi lain yang lebih penting," ucap dari Jing Wucheng. "Apa itu?" Tanya dari Xiaoyan. "Menghitung berapa banyak orang yang telah kamu bunuh," ucap dari Jing Wucheng. "Maksudnya?" Tanya dari Xiaoyan. "Jika kamu membunuh seseorang, warna tanda ini akan berubah menjadi merah dan terus menerus berubah sampai warnanya menjadi gelap, tergantung berapa banyak orang yang telah kamu bunuh. Konon katanya pernah ada seseorang yang telah berubah menjadi warna hitam di keningnya," ucap dari Jing Wucheng. "Hitam itu berarti dia sudah membunuh banyak orang?" Tanya dari Xiaoyan. "Ya, semakin gelap tanda di dahimu itu tidak selalu membunuh banyak orang. Contohnya seperti ini, setiap kamu membunuh seseorang, tetapi orang itu sudah membunuh banyak orang, maka jumlah yang telah dibunuh oleh orang itu akan terhitung kepadamu. Dan warna tanda di orang itu akan digabungkan dengan tanda yang kamu miliki. Sekarang kamu mengerti kenapa tidak perlu repot-repot mencari banyak orang untuk kamu bunuh, bukan?" Tanya dari Jing Wucheng. Mendengar itu, Xiaoyan lalu menjawab, "Oh, begitu ya. Jadi semakin gelap tanda di dahinya, berarti orang itu adalah orang yang paling kuat. Masuk akal, ucap dari Xiaoyan. "Ya, jika kita melihat tanda gelap, kita harus berusaha untuk menghindarinya dulu," ucap dari Jing Wucheng. Setelah berbicara, mereka pun segera bergerak. Bagian atas lembah di luar dunia fantasi sangatlah sempit dan jumlah orang yang melewatinya sangatlah banyak. Karena pengaruh tanda bulan, banyak orang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan malah terjadi pertarungan hebat di sana. Banyak mayat yang tergeletak di tanah saat ini. Xiaoyan lalu melihat di puncak gunung ada platform batu besar di sudut gunungnya. Ada 3 orang berambut biru di sana dengan kaki patah dan berlumuran darah. Mereka adalah 3 orang Meizu biru yang baru saja melarikan diri dari pertarungan sebelumnya. Tangan Xiaoyan lalu mengepal saat melihat orang-orang Meizu itu. Saat Xiaoyan akan menyerangnya, Jing Wucheng tiba-tiba melesat ke arah orang-orang itu. Hiat, buar! Ketiga orang itu pun seketika mati. Xiaoyan lalu berkata, "Hei, sebelum kami punya waktu untuk menyerang, kamu sudah membereskannya duluan. Aku rasa lain kali aku tidak perlu ikut menyerang ya," ucap dari Xiaoyan. Jing Wucheng lalu berkata, "Hahaha, lain kali aku akan menyisakan untuk kalian berdua," ucap dari Jing Wucheng. Sejujurnya, Xiaoyan sangat penasaran sekali dengan identitas asli dari Jing Wucheng ini. Siapa Jing Wucheng ini sebenarnya? Tiba-tiba Jing Wucheng lalu berkata, "Awalnya dari insiden Dangding di luar, aku sudah sepenuhnya tidak mempercayai siapapun pada saat itu. Tetapi kali ini aku berani bertaruh bahwa kalian adalah orang baik," ucap dari Jing Wucheng. "Oh ya, aku dilahirkan di benua kaisar. Ayahku adalah seorang ras manusia dan ibuku adalah seorang iblis. Aku mewarisi darah klan ayahku dan dikirim ke benua lain yang lebih rendah setelah aku lahir. Sayangnya, fisikku aneh dan garis meridianku kacau sejak aku lahir. Adalah sebuah keajaiban aku masih bisa hidup saat itu. Dan setelah sekian lama, akhirnya aku menerobos ke kelas Daudi. Aku lalu memutuskan untuk kembali ke benua kaisar ini. Tetapi sayangnya pada waktu itu, ibu dan ayahku telah meninggal. Dari saat itu, aku sudah terbiasa berpergian sendirian.
Aku juga telah disukai oleh kekuatan yang relatif kuat. Dengan bakatku waktu itu, aku mendapatkan perhatian dari para tetua dan terdaftar sebagai salah satu jenius kunci dari benua kaisar ini. Ya, tetapi semuanya telah berubah total di saat pesta ulang tahun Tuan Muda. Saat itu aku pergi ke sana ditemani dengan seorang wanita. Pada saat itu aku mengenal Danding. Ternyata dia hanyalah seseorang penjahat yang keji. Ya, seharusnya kamu bisa menebak hal yang terjadi berikutnya, ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, apakah dia telah mengambil wanitamu itu? Tanya dari Xiaoyan. Ya, sebenarnya dia bukan wanita aku sih. Dia hanya belum sempat aku nikahi saja. Jadi dia masih berhak memilih. Ya, begitulah. Kalau aku tidak bisa membunuh Dangding saat ini, paling tidak aku harus bisa meninggalkan beberapa bekas luka kepadanya. Tidak hanya itu, karena pertengkaranku dengan Dangding, aku akhirnya tersapu habis oleh kekuatan yang dia miliki saat itu. Pada saat itu tidak ada yang membantuku, karena tidak ada yang berani untuk menentang raksasa dari kuil dan itu. Ya begitulah singkat ceritanya, ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, oh, jadi ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk membalas dendam kepada Dangding. Itulah sebenarnya apa alasanmu ada di sini kali ini. Benar kan? Tanya dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu menjawab, ya begitulah, ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata lagi, tetapi kamu tidak menyangka bahwa saudara perempuan jenius Dangding yang tidak tertandingi juga kali ini telah datang. Haha, benar kan? Ucap dari Xiaoyan. Ya, karena itulah keselamatan adalah prioritas utamaku kali ini, ucap dari Jing Wuchen. Mungkin masih ada kesempatan di sini. Tidak peduli siapa itu, bisa jatuh kapan saja, dan mungkin ada kebaikan yang akan kita dapatkan di tempat ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba merasakan ada 5 orang bergegas mendekati mereka. Jing Wuchen segera menoleh ke arah itu, dan terlihat ada 5 sosok yang datang. Jing Wuchen akhirnya segera melesat ke arah 5 orang itu, diikuti oleh Xiaoyan dan Longyan. Pertempuran pun segera meletus. Kelima sosok itu adalah suku dari Demon Iron. Jing Wuchen lalu berkata, hei, hati-hati, orang-orang ini jauh lebih kuat daripada orang yang sebelumnya, ucap dari Jing Wuchen. Longyan lalu melompat dan menghantamkan kakinya ke arah kepala salah satu dari sosok itu. Hiat, giat, buar. Xiaoyan lalu menghantamkan telapak tangannya ke dada suku Demon Iron itu. Hiat, dadeduk, buar. Suku Demon Iron itu pun terpental jatuh ke pinggir jalan di lembah. Mereka pun dengan mudah mengalahkan kelima sosok itu. Jing Wuchen lalu berkata, meskipun aku mengakui kemampuanmu, tetapi jangan puas dulu saat ini ya, ucap dari Jing Wuchen. Tiba-tiba Xiaoyan lalu menatap ke arah bulan darah di langit. Melihat itu Jing Wuchen lalu berkata, saat kita pertama kali masuk, itu hanyalah bulan purnama biasa. Bulan darah ini sekarang berputar dan warna darahnya lebih kuat. Bukankah kamu juga merasakan keinginan bertarungmu semakin kuat? Tanya dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu menghela nafas dan berkata, sepertinya pertempuran yang sebenarnya akan segera dimulai. Pembunuhan berdarah akan membuat orang kehilangan diri mereka sendiri. Pada saat bulan purnama semakin memerah, diperkirakan banyak orang yang akan kesulitan menekan pikiran untuk membunuh orang lain di hati mereka sendiri, ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu menyerahkan sesuatu kepada Xiaoyan dan Longyan. Xiaoyan lalu bertanya, apa ini? Tanya dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, kamu akan tahu jika kamu mencobanya, ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu mengendus benda yang diberikan oleh Jing Wuchen dan mengamatinya. Xiaoyan lalu berkata, ini adalah sebuah serutu. Bagaimana kamu mendapatkan benda ini? Tanya dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, kamu tidak tampak terkejut sama sekali melihat benda itu, ucap dari Jing Wuchen. Setelah itu Jing Wuchen pun lalu segera menyalakan rokoknya. Dia lalu berkata, aku pernah membakar hutan untuk membingungkan pandangan lawanku. Aku memperhatikan bahwa ada tanaman di sekitarku waktu itu yang berbau harum. Jadi aku membuat barang ini, ucap dari Jing Wuchen. Oh ya, aku juga telah memberinya nama, Surly Leaf. Cobalah, persediaannya juga tidak banyak, ucap dari Jing Wuchen. Mendengar itu, Longyan segera memasukkan rokok itu ke dalam mulutnya dan mengunyahnya.
Wajah Longyan tiba-tiba berubah. Setelah itu meludahkannya kembali. Longyan lalu berkata, "Apa-apaan ini tidak enak," ucap dari Longyan. Jing Wuchen lalu berkata, "Hei, kamu harus menyalakannya, lalu menghisapnya. Biarkan asapnya masuk ke paru-parumu," ucap dari Jing Wuchen. Mendengar itu, Xiaoyan pun segera menyalakan rokok di tangannya. Dan dia pun menikmatinya. Jing Wuchen lalu berkata, "Lihat betapa tampannya orang yang dalam keadaan merokok ini, bukan? Kamu harus belajar, bocah." "Bocah ini, kamu bisa mendapatkan banyak gadis karena ini," ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, "Jangan mengajari anak itu hal-hal yang buruk," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Lihatlah warna di dahiku dan Longyan," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, "Ya, memangnya kenapa? Apakah kamu berniat memenangkan hadiah bintang penjaga itu? Jangan bermimpi. Hanya ada 10 tempat dan ada beberapa jenius yang tidak tertandingi di sini. Meskipun kekuatanmu di luar imajinasiku, tapi tetap saja itu tidak mungkin. Sekarang mungkin kita hanya bisa mengatasi beberapa lawan saja dengan mudah, tetapi semakin lama akan semakin kuat lawan kita. Lebih baik kita memikirkan caranya untuk bertahan dulu," ucap dari Jing Wuchen. "Ya, jangan terlalu pesimis," ucap dari Xiaoyan. "Aku hanya tidak ingin mengambil risiko saja. Aku khawatir akan ada pertarungan lainnya terjadi," ucap dari Jing Wuchen. "Apakah kamu telah menyadarinya?" tanya dari Xiaoyan. "Entahlah," ucap dari Jing Wuchen. Jing Wuchen lalu menyerahkan selembar gulungan kepada Xiaoyan. Melihat gulungan itu, Xiaoyan lalu berkata, "Jika kamu nanti bisa keluar dari tempat ini, tolong bawakan gulungan seperti ini lagi untukku. Pasti akan ada banyak orang yang tertarik dengan gulungan ini di luaran sana," ucap dari Xiaoyan. Mereka pun akhirnya melanjutkan merokok bersama. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Ternyata yang menemukan rokok itu Jing Wuchen ya, yang selama ini kita ngerokok sambil ngopi. Jing Wuchen yang tadinya asalnya dia ngebakar hutan doang, ternyata untuk mengalihkan perhatian musuhnya, ternyata dia ngehirup, "Ih, nih pohonnya wanginya aneh nih." Jadi dia bikin rokok anjir dan dikasih nama lagi. Tadi apa namanya? Oke, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan mohon maaf ya kalau video yang sebelumnya itu agak beribet-beribet, maklum lah. Karena apa ya? Ya karena mungkin dalam tahap belajar juga atau kayak gimana. Jadi gue putusin tadi buat ngerekap skripnya sendiri. Dan itulah yang membuat video kedua ini agak lama. Jadi gue emang ngerekap skripnya sendiri. Jadi inilah hasil rekapan gue sendiri. Oke, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di konten gue berikutnya dan sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.